Dan pembajak ini itu tak segan-segan melakukan kekerasan jika ada penumpang yang tidak menuruti kemauannya. Halo, aku Murti, kembali lagi di Tim Misteri, acara yang menceritakan seputar kasus misteri horor di dunia. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas sebuah kasus, yaitu pembajakan pesawat yang pernah terjadi di Indonesia. Kejadian-kejadian seperti ini kan biasanya bisa dilihat di film-film ya gengs. Tetapi kasus pembajakan seperti ini itu ternyata pernah terjadi di Indonesia. Penasaran gak mengenai ceritanya? Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, minta tolong subscribe-nya dong, supaya aku tuh bisa lebih semangat dalam membuat konten khususnya kasus misteri horor untuk kalian tercinta. Dan jangan lupa yang belum klik loncengnya supaya kalian tuh mendapatkan notifikasi ketika aku upload video baru. Lanjut ke kisahnya. Pada saat itu tanggal 28 Maret 1981 itu terjadi tragedi yang cukup mengerikan, geng, yaitu pembajakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor DC-9 Woyla. Pesawat dengan nomor penerbangan GA206 rute Palembang menuju Medan. Di dalam pesawat tersebut terdapat 48 orang penumpang dan 33 orang dari Jakarta dan sisanya itu dari Palembang, gengs. Pesawat Woyla ini diterbangkan oleh Kapten Herman Rante dan kopilot Henhi Juwantoro. Waktu itu sekitar pukul jam 9, pesawat Woyla ini itu transit di Talang Betutu, Palembang. Pada saat transit itu banyak penumpang yang beristirahat di ruang tunggu bandara. Pada saat itu kondisi bandara sangat ramai dan pengamanan bandara itu sangat kurang sehingga banyak orang luar yang keluar masuk bebas. Ada salah satu penumpang yang berperasaan tidak enak, gengs, karena dia melihat dua orang yang bertingkah laku mencurigakan. Dua orang itu seperti mondar-mandir gitu, gengs. Dan sebenarnya salah satu penumpang ini itu mau melaporkan ke pihak bandara, tetapi karena dia itu terburu-buru, maka dia tidak jadi melaporkannya. Ternyata ada penumpang yang menawarkan kopi kepada orang yang mencurigakan itu. Tetapi dia menolak tawaran kopi tersebut. Dan akhirnya dia itu ngobrol-ngobrol. Orang mencurigakan itu bilang bahwa dia tinggal di Jalan Gambir, Medan, dan bercerita dia pernah ditangkap polisi dan bercerita bagaimana dia meloloskan dari polisi. Singkat cerita, pesawat Woyla ini itu terbang dengan rute Palembang Medan pada jam 9:05. Pada awalnya situasi di pesawat itu sangat normal, gengs. Penumpang duduk di bangkunya masing-masing dan pramugari juga membagikan makanan-makanan kepada penumpang. Tiba-tiba kejadian mengerikan ini pun dimulai. Beberapa penumpang tiba-tiba berdiri dan langsung berlari ke depan kabin membawa pistol dan sebuah granat. Dan dia bilang gini, gengs, jangan bergerak. Kalau ada yang bergerak akan saya tembak. Ngeri gak tuh? Penerbangan yang seharusnya berjalan normal berubah menjadi sangat mengerikan, gengs. Kalau kalian di posisi itu, kalian bakal ngapain nih, gengs? Percaya atau tidak ya, ternyata pesawat yang kalian tumpangi telah dibajak. Salah satu penumpang mengira bahwa ini itu hanya bercandaan saja, dan tiba-tiba pembajak tersebut langsung menghampiri penumpang tersebut dan langsung menodongkan pistolnya. Anjay. Dan pada saat itu penumpang tersebut langsung menyadari bahwa pistol itu nyata dan ada beberapa penjahat yang berusaha membajak pesawat tersebut. Semua penumpang harus mengangkat tangannya agar penumpang itu tidak bisa bermacam-macam sama si pembajak. Ternyata pada saat itu bahan bakar pesawat ini semakin menipis dan pembajak itu meminta pilot untuk mengisi segera bahan bakar pesawat. Dan akhirnya pilot meminta izin untuk mengisi bahan bakar di Bandara Pinang, Malaysia. Waktu mengisi bahan bakar pesawat, semua pintu masuk dikunci oleh para pembajak. Dan pada saat itu juga pembajak menurunkan seorang nenek berusia 76 tahun di Pinang, Malaysia. Alasan mengapa nenek ini itu diturunkan, gengs, yaitu karena di dalam pesawat nenek ini
sering menangis, sering rewel gitu. Jadi para pembajak ini mungkin sebel ya sama nenek ini, makanya dia diturunkan. Dan takutnya malah mempengaruhi pemikiran-pemikiran dari penumpang lain gitu. Dan akhirnya pesawat itu pun menuju ke Bangkok, Thailand. Dan pembajak ini memaksa pilot untuk meminta izin kepada pihak bandara Thailand untuk mendaratkan pesawatnya. Thailand pun mengizinkan pesawat yang sedang dibajak tersebut. Kalian penasaran gak bagaimana kondisi di dalam pesawat ketika terbang bersama pembajak? Ikuti terus sampai habis, oke? Tentu saja suasana di pesawat itu sangat mencekam. Dan pembajak ini itu tak segan-segan melakukan kekerasan jika ada penumpang yang tidak menuruti kemauannya. Pembajak juga mengambil barang-barang berharga dari penumpang pesawat ini, yaitu seperti dompet dan barang-barang berharga lainnya. Dan pembajak ini juga menceramai nih kepada penumpang. Dan isi dari ceramah itu intinya tuh menjelek-jelekan pemerintahan pada saat itu. Para penumpang itu harus memperhatikan ceramah tersebut. Jika tidak memperhatikan, bakal langsung dipukul, gengs. Ngeri gak tuh? Para pembajak itu juga tidak memberikan makanan kecuali selapis roti tawar dan air putih. Penjagaan pesawat pada saat itu sangat ketat. Walaupun kita berada di toilet, maka pintu dari toilet itu tidak boleh ditutup. Itu berlaku untuk cewek dan cowok. Ternyata ada salah satu pembajak yang agak kasihan mungkin ya sama salah satu penumpang. Kalian inget gak di awal tadi kan ada penumpang nih yang memberikan sebuah kopi ya kepada pembajak tersebut. Nah, pembajak tersebutlah yang mungkin kasihan nih kepada penumpang itu. Pembajak itu memberikan sebuah air minum, tetapi aksinya tersebut diketahui oleh pimpinan dari pembajak. Maka dia itu dipukuli sama pimpinannya, gengs. Ngeri. Pesawat mendarat di Thailand, geng, pada pukul 5 sore. Bahan bakar pesawat itu kan juga menipis ya, geng, dan diharuskan untuk mematikan mesin pesawat. Otomatis pendingin ruangan dari pesawat tersebut juga mati. Maka dari itu di dalam pesawat itu sangat panas, geng. Udah mirip kayak di oven gitu. Dan kebetulan cuaca di Bangkok itu sangat panas. Dan mulai banyak penumpang yang lemas karena kekurangan oksigen. Suatu saat penjagaan pembajak ini agak menurun dan agak mengendur gitu, gengs. Dan dimanfaatkan oleh 2 orang asing untuk kabur dari pesawat. 2 orang tersebut bernama Robert Wainwright dan Carl Siniter. Tapi nasib malang menimpa Carl karena dia itu tertembak di bahu pada saat mau kabur, gengs. Tetapi 2 orang tersebut berhasil keluar dari pesawat. Itu membuat para pembajak sangat marah dan memperketatkan penjagaannya lagi dan bahkan lebih ketat daripada sebelumnya. Biasanya kan pembajakan itu kan ada tuntutan-tuntutannya ya. Kalian penasaran gak nih mengenai tuntutan dari pembajak ini? Tuntutan yang pertama yaitu meminta 84 orang itu dibebaskan. Orang yang berhubungan atau terlibat di penyerangan Kosekta 8606 Pasir Kaliki, Bandung. Kosekta 8606 itu adalah sebuah kasus penyerangan kantor polisi oleh 14 orang komando jihad. Permintaan yang kedua yaitu mendatangkan pesawat yang lebih besar supaya dikirim ke Bangkok yang mengetahui rute internasional. Dan permintaan yang terakhir yaitu meminta 1,5 juta US dollar. Angka yang cukup tinggi, gengs. Otomatis ya pembajak itu memberikan tenggang waktu untuk memberikan tuntutan-tuntutan tadi. Yaitu tenggang waktunya pada tanggal 29 Maret 1981 pada jam 9:30 malam. Jika tidak diberikan tuntutan dari si pembajak, maka si pembajak ini mengancam akan meledakkan pesawat. Singkat cerita ya, tenggang waktu itu terlewati dan tidak terjadi apa-apa gitu. Tidak ada ledakan di dalam pesawat. Mungkin itu hanya kertakan aja, gengs. Dan tidak jauh setelah itu ada mobil catering yang mendekat pesawat untuk mengantarkan pesanan dari para pembajak. Pada Selasa 31 Maret 1981, suasana di dalam pesawat itu semakin menegangkan. Sudah 4 hari pesawat tersebut dibajak oleh para pembajak. Oh ya, BTW para pembajak ini adalah pasukan dari komando jihad.
operasi penyelamatan itu dapat dilaksanakan ketika mendapatkan izin dari pemerintah Thailand. Pada awalnya Thailand ini tidak mengizinkan, gengs, karena adanya pasukan luar yang melakukan operasi militer di daerahnya. Dan akhirnya Thailand pun mengizinkan adanya operasi militer dari Indonesia. Sekitar pukul 2.30 ada iring-iringan pasukan khusus anti teroris Indonesia. Mereka adalah pasukan Sandi Yuda pimpinan Letkol Infanteri Sintong Panjaitan, kini bernama Komando Pasukan Khusus. Pasukan berjalan berdua-dua dalam satu iringan tanpa keraguan. Pasukan itu mulai mengendap dan menuju pesawat dengan membawa 3 tangga, gengs. 2 tangga diletakkan di sayap kanan dan kiri, dan 1 tangga diletakkan di belakang. Tidak butuh waktu lama, pasukan khusus ini dapat memasuki pesawat melalui pintu darurat pesawat. Pasukan komando tersebut bilang, "Semua penumpang tiarap!" Dan baku tembak pun tak terelakkan. Operasi ini tidak berlangsung mudah, geng. Ternyata ada pembajak yang menyamar menjadi penumpang pada saat tiarap. Dan pembajak tersebut membawa sebuah senjata dan sebuah granat yang siap diledakkan. Dan akhirnya granat pun dilemparkan ke pasukan komando khusus. Untungnya granat pun tidak meledak karena mungkin pemicu dari granat tersebut tidak sempurna. Untung tidak meledak, gengs. Dan pelempar granat tersebut langsung ditembak mati oleh pasukan komando khusus ketika dia mau lari melewati pintu depan. Dan ada pembajak yang duduk di dekat pramugari dan sempat melakukan adu tembak kepada pasukan komando khusus. Tetapi syukur tidak ada yang mengenai dari pasukan komando khusus. Dan pembajak tersebut memutuskan untuk bunuh diri menembak keningnya sendiri. Dan 2 pembajak lainnya mau kabur dan akhirnya mereka semua dieksekusi mati pada saat itu juga. Ternyata seorang pilot dan salah satu pasukan komando mengalami luka tembak yang cukup serius. Selang beberapa hari dirawat di rumah sakit, Kapten Herman Rante sebagai pilot dan anggota khusus Ahmad Kirang menjadi korban tewas di dalam operasi tersebut. Ternyata diketahui para pembajak itu memiliki pimpinan yang bernama Imran bin Muhammad Zain. Dia itu adalah pimpinan komando jihad. Ia berhasil ditangkap dan kemudian dihukum mati pada tanggal 28 Maret 1983. Inilah akhir dari kisah pembajakan pesawat Woyla. Semoga dapat membuka wawasan kalian dan dapat mengambil hikmah dari cerita kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya pastinya. Dan pastikan kalian selalu waspada dimanapun dan kapanpun. See you, bye-bye di kasus-kasus berikutnya.